Bidang lain yang sudah tangani adalah bidang pos dan telekomunikasi. Kedua bidang ini pun harus terus kita bangun dan kita kembangkan. Peningkatan pelayanan dalam kedua bidang ini sangat diharapkan oleh masyarakat kita. Berbagai keluhan atas pelayanan pos dan telekomunikasi harus kita tanggapi secara positif. Tahun 1995, Telkom melakukan privatisasi perusahaan. Di bawah pimpinan Direktur Utama Setyanto Prawira Santoso, privatisasi diharapkan mampu mendewasakan Telkom dalam bisnis telekomunikasi. Nah, dulu dimaksudkan privatisasi sebetulnya adalah merubah status BUMN ini yang semula 100% kepunyaan negara, milik negara, menjadi sebagian milik publik. Nah, ada yang milik publik, ada yang juga milik katakanlah mungkin investor kelompok swasta. Tapi saya kebetulan, saya beraliran yang kita bisa mendapatkan modal dengan cara yang termurah, tetapi saham itu dimiliki oleh publik, sehingga rakyat semuanya bisa memiliki. Pada waktu saya menjadi Deputi Menteri Negara BUMN, ya zamannya Pak Tanri Abeng, saya sampaikan bahwa tolok ukur keberhasilan dari Kementerian BUMN adalah apabila BUMN yang itu, apabila kementerian tersebut dibubarkan. Dalam arti apa? Dalam arti BUMN-nya semua sudah listed di bursa saham. Jadi udah nggak perlu lagi, semuanya udah milik publik. Siapa yang ngawasi? Publik. Siapa pemiliknya? Publik. Setelah itu nggak perlu lagi ada departemen atau kementerian atau instansi pemerintah yang mengelolanya. Untuk mewujudkan privatisasi, Setyanto yang tergabung dalam tim 7 berkeliling dunia membawa selembar peta. Tujuannya untuk meyakinkan investor untuk membeli saham perusahaan Telkom, sebuah perusahaan telekomunikasi pada negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia. Ada tim 7 di level saya. Tim 7 di level saya adalah betul-betul 7 orang yang berdedikasi untuk menyiapkan privatisasi ini intern. Jadi istilah saya housekeeping-nya lah. Ngatur di rumah, di Telkomsel untuk sehingga bisa layak untuk dibawa ke bursa saham. Itu. Pemirsa, hari Senin PT Telekomunikasi Indonesia atau lebih dikenal sebagai PT Telkom memperingati 15 tahun pencatatan saham mereka di Bursa Efek New York. Pada pukul 4 Selasa sore waktu New York atau Rabu pagi pukul 4 waktu Indonesia Barat, peringatan ini dirayakan dengan pembunyian bel penutupan transaksi perdagangan di Wall Street oleh direksi Telkom. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saya tersambung dengan CEO PT Telkom, Rinaldi Firmansyah dari studio di Bursa Efek New York. Pak Rinaldi, selamat atas 15 tahun listing di NYS ini, Pak. Terima kasih, Persi. Langkah berani Setyanto membawa angin segar bagi Telkom. 14 November 1995, saham Telkom tercatat dalam Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, Bursa Saham New York, dan Bursa Saham London. Selain itu, saham Telkom juga diperdagangkan tanpa pencatatan di Bursa Saham Tokyo. Keuntungannya kalau udah public listed company, itu kita akan disiplin transparan. Karena itu yang merubah betul-betul cara tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, di dalam BUMN seperti Telkom dulu, itu kita paksakan. Dan kita listednya atau terdaftarnya pun tidak hanya di Indonesia, tapi terdaftar juga di New York Stock Exchange, London Stock Exchange, dan juga di Tokyo Stock Exchange. Kenapa saya daftarkan di luar negeri selain di dalam negeri? Karena pada waktu itu memang kebutuhan dananya cukup besar. Saya dulu menjual 17,5% itu menghasilkan uang kurang lebih 1,7 miliar dolar. Suatu jumlah yang sangat besar sekali pada tahun 95. Nah, bedanya dengan privatisasi sekarang itu yang menginginkan itu adalah pemerintah. Dalam arti dia menginginkan membuat rencana BUMN saya privatisasi, saham saya jual, setelah itu apa? Masuk ke dalam
keuangan negara untuk menutup defisit APBN. Ini kesalahan utama. Kalau kami dulu itu adalah saya privatisasi, saya perlu uang untuk memperluas perusahaan supaya besar. Jadi uang itu tidak hilang. Ya contohnya saja 14 November itu kita listed di New York tahun 95. Sampai sekarang lihat Telkom saya kira selalu unggul. Dalam BUMN kita perlu barisan yang terdepan. Jadi hasilnya terasa bagus sekali. Kalau waktu tidak diprivatisasi mungkin Telkom seperti PLN sekarang. Defisit, seperti Garuda sekarang mungkin. Pada era 90-an, privatisasi sedang menjadi tren di kawasan Asia. Privatisasi tidak hanya dipandang sebagai langkah positif untuk perbaikan manajemen perusahaan, namun bagi sebagian kalangan merupakan gerbang awal neoliberalisasi. Di awal tahun 80-an itu sudah diterapkan apa yang disebut dengan prinsip-prinsip neoliberal. Nah, prinsip-prinsip neoliberal yang mulai digagas di bawah Reagan dan Thatcher memang melarang pemerintah untuk terlibat langsung pada posisi hajat hidup orang banyak. Bahkan sesungguhnya jika sudah terjadi harus dijual. Misalnya di negara Eropa Timur, mengapa dia tidak berhasil? Karena begitu diprivatisasi, pemerintah masih ikut campur. Persis seperti sekarang di sini. Itu nggak boleh. Oleh karena itu sebenarnya saya sarankan, Telkom itu mbok dijual saja. Sehingga sekarang kan 51% masih pemerintah. Jual saja lagi kepada investor, katakan kepada publik, sehingga pemerintah cukup 49% atau minoritas. Karena apa? Kalau Telkom itu dirubah menjadi pemerintah minoritas, kultur, attitude dari cara budaya kerjanya itu berubah. Ya sekarang misalnya, Telkom mau bersaing misalnya kalau sama-sama besarnya, misalnya dengan Asia. Berat. Asia kalau punya keinginan, langsung ini CEO-nya, langsung dia putuskan, langsung dilaksanakan. Telkom enggak, harus minta izin dulu ke sana, ke sini. Wah, udah kemana. Jadi istilah saya adalah kebebasan untuk membuat keputusan. Atau bahasa Inggrisnya adalah degree of freedom dari BUMN itu tidak ada. Neoliberal menolak pemerintah atau melarang pemerintah untuk belanja barang modal untuk kepentingan sosial, hajat hidup orang banyak. Kalau sudah terjadi harus dijual, diprivatisasi, dan kalau belum harus diliberalkan. Tahun 1996, Setianto dipaksa mundur dari jabatannya oleh pemerintah. Memang kita tidak mau main-main. Kita mau adalah profesional, ini adalah beban negara, uangnya cukup banyak. Jadi saya diberhentikan bukan karena korupsi.